segalanya. Bukti kekuasaannya sangat jelas. Nikmatnya juga sangat nyata. Namun demikian mereka tetap mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Hal ini sama betul dengan ungkapan, "Hei kawan, aku telah beri kepadamu segala keperluanmu. Aku juga telah berbuat baik kepadamu. Kemudian kamu caci maki aku." Dapat faham maksudnya? Allah ada sebut tak permulaan ayat bahawa Dia telah mencipta langit, mencipta bumi, mencipta siang, mencipta gelap dan mencipta cahaya? Betul tak? Allah awali dengan itu semua. Tiba-tiba orang-orang musyrikin menyengutukan Allah. Betul tak maknanya mereka itu tak kenang jasa dalam bahasa kita? Macam tadi, "Hei fulan, aku dah bantu kamu macam-macam. Tiba-tiba engkau caci maki aku." Macam itulah lebih kurang. Inilah fenomena yang kita hadapi dengan orang-orang kafir di Malaysia. Sehingga ada yang mengatakan mereka boleh gunakan kalimat Allah, ada yang mengatakan tak boleh menggunakan kalimat Allah. Sebenarnya terhadap penciptaan langit, bumi, terhadap diri mereka, menurunkan hujan, menurunkan rezeki, oksigen, mereka percaya tak itu semua milik Allah? Tapi sayangnya mereka tidak sembah Allah. Sebenarnya orang kafir percaya tak bahawa yang mencipta ini semuanya adalah Allah? Dari sudut itu, mereka layak sebenarnya menggunakan kalimat Allah. Cuma yang tak layaknya, tak patutnya, Allah yang telah buat bermacam-macam nikmat pada mereka, mereka tidak sembah Allah. Mereka sekutukan Allah. Sama tak lebih kurang sikap mereka dengan sikap musyrikin Mekah dalam ayat ini? Sama. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jika di sini digunakan huruf waw, bukan summa, dan waw maknanya dan atau sedangkan, sebagaimana sebagai kata sambung, maka ia tidak membawa makna penghinaan sebagaimana derajat penghinaan yang terkandung di dalam kata sambung summa yang artinya kemudian. Coba tolong lihat sekali lagi ayat di atas terjemahannya. Segala puji bagi Allah yang telah mencipta langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Namun ini sebenarnya adalah kemudian. Cuma dalam bahasa, kalau diletakkan waw, coba lihat ayatnya. Kan ada kata summa, wa ja'ala zulumati wan nur summa allazina kafaru. Itu yang Ustaz maksudkan summa itu. Bila diletak ganti summa itu huruf waw yang menjadi wa ja'ala zulumati wan nur wallazina kafaru. Kalau wallazi, namun, atau dan, atau sedangkan orang-orang kafir menyengutukan Allah, dia tak sama dengan derajat summa. Dapat faham tak? Begitulah lebih kurang makna. Hadirin dan hadirat, memahami Al-Quran dengan memahami kaedah bahasa Arab, betul tak? Dia akan membawa penafsiran lebih tepat. Ya, itu maksudnya. Cuma kita terpaksa bawa sedikit sajalah, sebab memang kita tidak ada latar belakang Arab terlalu banyak. Jadi sentuhan-sentuhan begitu sikit-sikit sajalah. Tapi insya-Allah kita boleh faham, boleh faham, sebab kita tulis, bukan hanya cakap lepas. Baik. Selanjutnya Allah berfirman, huwallazi khalaqakum min tinin summa qada ajala wa ajalum musamman 'indah summa antum tamtarun. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal kematianmu, dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisinya, yang dia sendirilah mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu.
Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, mensasarkan ayat ini kepada orang-orang kaum musyrikin, kepada kaum musyrikin yang telah mempersekutukan sesuatu dengannya, untuk mengingatkan balik kepada mereka tentang tauhid dan kebangkitan. Lalu Allah berfirman, yang makna panjangnya lebih kurang beginilah, bahawa dialah yang telah mencipta asal usul mereka, yakni Adam alaihissalam, daripada tanah, kemudian berkembang biak keturunannya di timur dan barat, sebagaimana dia juga yang mencipta segala kehidupan di atas muka bumi. Dan kehidupan pula memerlukan kepada tumbuh-tumbuhan, sebab kewujudan darah memerlukan kepada makanan, dan makanan pula diambil dari tumbuh-tumbuhan di bumi, atau daging binatang yang kehidupannya berkait rapat dengan tumbuh-tumbuhan. Kemudian Allah batasi jangka masa kewujudan manusia sejak kelahirannya hingga kematiannya. Di samping itu juga terdapat kewujudan yang lain bagi manusia, yaitu kewujudan sejak dibangkitkan dari kuburan. Jadi dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dua ajal. Apa makna ajal? Makna sebenarnya waktu. Orang kita selalu sebut dah sampai ajal dah. Maknanya mati dah. Memanglah mati, sebab waktunya dah memang sampai untuk berakhir hidupnya. Makna asalnya ajal itu waktu. Itu sebabnya dikatakan di sisi Allah ada satu ajal lagi yang Allah tak beritahu pada manusia, yaitu bila waktunya kiamat. Betul tak? Itu sebabnya hadirin dan hadirat, kiamat ada berapa? Dua. Kiamat kecil, mati. Maknanya sampai masanya yang telah ditetapkan berakhir kehidupannya, atau tiba datangnya kiamat kecil, yaitu kematian. Yang kedua, kiamat besar. Tiba datangnya kiamat besar, yaitu kiamat. Dua-dua namanya ajal. Dapat faham tak? Itu sebabnya di dalam ayat ini, jadi dalam hal ini Allah telah menetapkan dua ajal, yakni jangka masa kewujudan manusia, yaitu pertama kewujudan di alam kelahiran dengan kematian, kewujudan di antara kelahiran dengan kematian. Yang kedua, kewujudan di antara kematian dengan kebangkitan, yang itu pula barzakh. Pandangan ini berdasarkan pendapat Hasan Al-Basri, sedangkan pendapat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Mujahid dan lain-lain pula ialah, yang pertama, ajal pertama ialah umur di dunia. Yang kedua, ajal kedua pula ialah umur manusia sehingga hari kematiannya. Ini semua pandangan-pandangan, semua bentuk ajal atau ketentuan hanya ada ilmunya pada sisi Allah. Maksud ajal ialah permulaan dan berakhirnya sesuatu yang sudah ditentukan, tidak bertambah dan tidak pula berkurang. Tidak ada seorang pun mengetahui ilmu tentang ajal kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Betul tak? Bila kita akan mati, bila akan jadinya kiamat, itu semua hanya ada di tangan Allah. Ya. Walaupun dia seorang nabi atau rasul atau malaikat yang hampir dengan Allah, semuanya tidak tahu bila ajal tersebut datang. Jadi yang dimaksud dengan dua ajal di atas ialah ajal dunia dan insan, ajal dunia wal insan, dan satu lagi adalah ajal kiamat, yaitu ajalul qiyamah, bila kiamat akan terjadi. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Munafiqun ayat 11. Tolong ikuti. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang
apabila dia telah datang waktu kematiannya,